Nah, kalau kita ditanya, kalau orang Kristen ditanya, ada berapa Allah? Allahmu memang ada tiga. Dengan senang hati seharusnya kita katakan, betul, Allah saya memang ada tiga. Oke, jadi Sobat Sarumpun, saat ini saya sudah ada di kawasan Danau Dora ya. Seperti yang teman-teman lihat, Sobat Sarumpun lihat, ya mungkin bisa jadi apa namanya bahan gitu ya, rekomendasi ataupun list dalam mungkin kalian ingin berlibur gitu ya ke daerah Jawa Barat, boleh jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman ya. Nah, Sobat Sarumpun, Danau Dora ini terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 46 Cibinong. Dari pintu penjagaan kawasan kompleks Cibinong Science Center Botanical Garden, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, yaitu LIPI, harus melalui beberapa gedung dulu. Danau ini juga dekat dengan sebuah perkampungan, yaitu perkampungan Sampora. Nah, Sobat Sarumpun, Danau Dora ini juga terletak di Kebun Raya Cibinong, sebuah kebun raya yang merupakan perpanjangan dari Kebun Raya Bogor tadinya. Namun sekarang kebun raya ini sudah memiliki pintunya sendiri sehingga berdirilah Kebun Raya Cibinong. Pengelola Kebun Raya Cibinong, yaitu Bapak Mujahidin sendiri, mengatakan bahwa penataan koleksi tumbuhan di Kebun Raya Cibinong ini ditata berdasarkan region pulau besar di Indonesia, yakni Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Sedangkan berbeda dengan yang ada di Kebun Raya Bogor, ditata berdasarkan famili tumbuhan, bukan berdasarkan region atau asal tumbuhan itu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan teman-teman. Salam Rahayu. Saya berterima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu mensupport, yang selalu setia. Saya berharap semua dalam keadaan semangat dan juga terus sehat. Saya terus mendoakan teman-teman. Terima kasih. Kembali lagi dalam Sarumpung Sabda, channel yang selalu menyajikan tentang kabar baik, kebenaran, satu-satunya kebenaran dalam kebenaran Sabda Allah. Puji Tuhan, alhamdulillah begitu ya, saya diberikan kesempatan sama Tuhan saja untuk menyaksikan pemandangan ciptaan Tuhan yang indah begitu ya. Tentu untuk setiap umat Kristiani, momen-momen ini ya, di bulan ini tentu saja adalah menjadi bulan-bulan yang krusial dan juga bisa dibilang momen yang berbahagia gitu ya. Kenapa? Karena momen ini adalah momen peringatan kelahiran Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus tentu saja. Dia yang adalah firman, dikatakan yang sejak awalnya, pada mulanya dia firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri begitu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan kemudian firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemudian firman itu lewat firman itu kemuliaannya dinyatakan gitu ya, yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada anaknya yang tunggal. Nah, berbicara tentang anaknya yang tunggal, Allah Bapa, ya teman-teman, kadang-kadang kita berusaha untuk memahami Allah kita yang tidak terbatas itu dengan pemahaman matematika kita, logika kita, dan itu kita katakan sudah mutlak bahwa Allah itu satu. Padahal satu, profesor yang menciptakan robot tentu saja lebih hebat dari robot itu. Kalau si profesor itu tidak memperkenalkan kepada si robot, bagaimana caranya si robot itu mengetahui sifat-sifat si profesor itu, pribadi si penciptanya yaitu profesor, bagaimana robot bisa memahami kalau si profesor itu yang tidak memberitahu atau memprogram si robot itu. Nah, itu baru di batas manusia dan juga ciptaannya. Bagaimana kalau dengan Allah yang adalah pencipta segala sesuatu dalam semesta ini dengan manusia? Tentu saja kita tidak ada bandingannya gitu. Kita bukan bandingan, bukan tandingannya Allah gitu. Otak kita itu ini mencoba mengatakan bahwa Allah itu hanya ada satu. Dalam artian satu seperti saya yang terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, kalau kita ditanya, kalau orang Kristen ditanya, ada berapa Allah? Allahmu memang ada tiga. Dengan senang hati seharusnya kita katakan, betul, Allah saya memang ada tiga.
Namun tiga itu bukan berarti kita kita bisa kotak-kotakan gitu ya, atau kita bisa pisah-pisahkan ya. Allah itu yang tiga itu adalah Allah yang satu kesatuan ya, di dalam kekekalan. Kesempatan kali ini ya, di tengah-tengah cuaca yang bisa dikatakan panas begitu ya, di belakang saya bisa dilihat meskipun ada pemandangan indah ya, ya pemandangan danau seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membawa suasana yang nyaman dan juga damai untuk kita semua menyaksikan konten kali ini. Konten kali ini saya ingin membawakan sebuah pembahasan mengenai firman yang menjadi manusia. Pertama, tentu ketika kita membahas firman yang menjadi manusia dan firman itu adalah Allah, berarti kita tidak bisa memungkiri kita akan membahas mengenai Tritunggal. Allah Tritunggal. Allah ya, yang Esa. Namun, pengertian Esa ini sampai sekarang belum ada yang bisa 100% menjelaskannya, teman-teman. Kenapa? Karena Esa sendiri bisa berarti tunggal, namun dia juga bisa berarti jamak. Oke, Sobat Sarung pun bisa cek di dalam Google, di Kamus Bahasa Indonesia ya, gampang sekali. Di sana hanya dikatakan bahwa umumnya Esa itu adalah satu ya, satu. Tidak ada duanya. Tetapi jangan lupakan kalau kita membawa ke dalam agama, Esa bisa dinyatakan dengan jamak. Bagaimana contohnya? Contoh saya kasih gambar bahwa ketika misalkan saya sebagai seorang penceramah, pendakwah begitu ya, katakanlah ustadz ataupun pendeta, kemudian ada banyak saya punya jemaah gitu ya, punya jemaah banyak. Kemudian jemaah itu pingin saya dilengserkan dari jabatan saya sebagai rohaniawan. Lalu apa yang mereka akan lakukan? Yang mereka akan lakukan adalah pasti akan bersepakat. Contoh, si A sepakat, saya mau dilengserkan. Si B pun begitu. C, D, dan sampai dengan Z, mereka sepakat, satu suara. Lalu mereka bersorak bersama-sama, ayo lengserkan Bapak Yogi, contohnya begitu ya. Kemudian dari suara itu, maka saya dilengserkan. Nah, Esa bisa berarti seperti itu. Ketika ada suara dari orang banyak, tetapi sama-sama satu suara mereka ingin melengserkan saya, mereka sama-sama bersepakat dan suara mereka bersama-sama serentak, itu pun dikatakan Esa. Nah, untuk memahami atau menggambarkan Allah kita yang Esa itu bisa dikatakan seperti itu gitu. Meskipun ini tidak bisa menggambarkan seluruhnya, tetapi Allah yang adalah pribadi yang tidak bisa terbatas oleh ruang dan waktu, oleh kekekalan gitu ya. Bagaimana caranya bisa dibatasi oleh pemikiran manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu ya. Sehingga Allah tidak bisa digambarkan bahwa Allah itu hanya satu dalam bentuk angka satu. Seperti saya, Allah itu seperti saya, satu seperti ini gitu. Seperti Anda. Tentu tidak. Allah adalah yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang maha tidak terbatas, tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Karena itu Allah di dalam Kristen, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah, menyatakan dirinya di dalam ketiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga firman-Nya dikatakan yang sama-sama adalah bersama dengan Allah sejak semula, dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang bisa kita ketahui tentang Allah kita adalah, atau juga Allah Tritunggal itu adalah Allah yang memang ada tiga ya. Tetapi dengan catatan, Allah yang tiga itu di dalam satu kesatuan yang kekal. Allah itu tidak bisa dikotak-kotakan. Seperti kita misalkan ada di satu buah ruangan, kemudian saya bisa dengan mudah menunjuk bahwa oh si A 1, si B 2, si C 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Saya bisa mengkotak-kotakan, saya bisa memisah-misahkan antara laki dan perempuan. Tetapi Allah tentu saja pribadi yang berbeda. Dia yang maha kuasa, tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita yang terbatas, tidak bisa dikotak-kotakan oleh pikiran kita yang terbatas. Itulah Allah kita. Tetapi syukur alhamdulillah kalau Allah kita mau memperkenalkan dirinya di dalam firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang mau datang ke dunia untuk mencari setiap orang yang berdosa, yaitu saya, Anda, dan semua manusia. Yang mau saya coba sampaikan adalah mari kita renungkan bagaimana kasih Allah yang begitu besar itu ya, bagaimana Allah yang adalah Tuhan atas segala sesuatu, segala ciptaan yang ada Dia ciptakan, Dia kasihi, terlebih untuk kita yang Dia bentuk dengan tangannya sendiri, yang manusia itu jatuh dalam dosa tetapi Dia mau untuk datang ya, menghampiri kita yang berdosa dan sudah jorok itu. Dia angkat kita kembali menjadi anaknya untuk kita bisa kembali bersama-sama dengan Allah.
sebuah logika yang sangat masuk logika, ya, dibanding kalau kita hanya berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Kenapa teman-teman? Kenapa sobat Sarumpun? Karena kita tidak akan pernah mampu sampai seumur hidup kita pun dengan pahala kita, dengan amal kita untuk bisa mencapai surga yang kekal. Ya, bagaimana bisa kita mengumpulkan amal kita, mengumpulkan perbuatan kita, sementara kita masih melakukan dosa, sementara kita saja setiap detik pikiran kita begitu liar. Apa jadinya kalau misalkan Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia, manusia akan jalan dengan sendiri-sendiri, dengan kepercayaan A, kepercayaan B, kepercayaan C, dan lain sebagainya. Macamnya begitu banyak jalan-jalan yang manusia buat sendiri. Mohon maaf, ini bukan menjudge kepercayaan atau agama lain, bukan menghakimi, bukan menjelek-jelekan, tetapi ini memang logika yang begitu dasar yang bisa kita pahami, bahwa jangankan antara beda agama, satu agama saja ada yang banyak yang berbeda-beda pandangan, cara tata ibadah. Ya. Sedangkan Allah kita, kalau memang kita pahami, apakah dia mungkin memberikan begitu banyak jalan sehingga membuat manusia sangat pusing, akhirnya terjebak dengan tata ibadahnya mereka sendiri, dan akhirnya membawa mereka kepada dosa, akhirnya mereka binasa? Tidak mungkin Allah kita seperti itu. Allah pasti memberikan satu cara untuk mengimaninya. Bagaimana kita bisa beribadah dengan benar, bagaimana kita bisa menyembah Dia yang Maha Kuasa dengan benar, kalau kita tidak memahami seperti apa Allah kita, seperti apa Tuhan kita. Apakah kita hanya cukup ya sujud menyembah Dia, tetapi dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, kita tidak memahami Allah itu seperti apa? Ya sudah, pokoknya Allah itu Maha Kuasa, Maha Kekal, Maha Hadir, dan tidak bisa digambarkan. Yang penting kita lakukan ibadah. Jangan-jangan ketika kita beribadah, pikiran kita bukan ke Allah. Kita tidak bisa membayangkan Allah seperti apa. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan untuk semua umat. Ya, saya katakan, begitu baik, begitu luar biasa, melampaui kasih-kasih yang lain. Tidak bisa digambarkan kasihnya. Sehingga lewat Dia, kita bisa mengenal seperti apa itu Allah, siapa itu Allah, bagaimana kasihnya, bagaimana wujudnya, bahkan bagaimana interaksi dengan manusia, bagaimana ketika Allah bisa merasakan penderitaan kita. Hal yang menarik, teman-teman, sobat Sarumpun, kalau saja Allah tidak pernah menjadi manusia, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah mengerti saat saya ada dalam kesesakan, Allah mengerti saat saya ada dalam kesusahan. Sementara kita tidak bisa tahu, sementara kita tidak bisa melihat Allah kita yang bisa merasakan kesesakan kita. Sobat Sarumpun, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa, dia yang adalah Allah sendiri, tapi mau difitnah untuk menjadi orang yang berdosa. Dia tidak mati di kayu salib karena kehabisan darah, tetapi saya selalu katakan, saya selalu ingatkan kepada sobat Sarumpun, kepada teman-teman saya, dia mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Dia berkata bahwa tugasnya sudah selesai di dunia ini, bahwa sudah selesai. Dan setelah dia mati di kayu salib, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kemudian dia naik ke surga, dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi setiap manusia. Pertanyaannya adalah, apakah Anda saat ini sudah memahami Allah Anda yang Anda sembah? Sudah bisa menggambarkan bagaimana Allah Anda? Sudah tahu bagaimana beribadah dengan benar? Dan sudah memastikan bahwa Anda sudah pasti akan masuk surga? Sobat Sarumpun, Tuhan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah Sirotol Mustaqim, dikatakan. Dia adalah jalan yang lurus. Tunjukkanlah jalan yang lurus, dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengenai Roh Kudus, sobat Sarumpun, Roh Kudus adalah roh Allah yang diberikan kepada setiap kita yang percaya. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur yang akan memberikan kita kekuatan ketika kita ada di dalam dunia ini. Ketika dia naik ke surga, Roh Kudus turun kepada orang-orang percaya, kepada saya, kepada Anda yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Dia Maha Hadir, dia ada dalam pribadi saya, dia ada dalam pribadi Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, alhamdulillah, kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus dinyatakan, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana Allah yang Maha Hadir itu, bagaimana Allah bisa hadir di saya, bagaimana Allah ada di tempat Anda, bagaimana Allah ada di kota Bandung, bagaimana Allah hadir di Cibinong. Ya, teman-teman, sobat Sarumpun,
pertanyaan yang dasar sebenarnya. Bagaimana kalau Allah tidak memperkenalkan diri di dalam Roh Kudus? Kita akan kebingungan. Bagaimana menjelaskan Allah yang maha hadir itu? Allah bisa hadir di Bandung, Allah bisa hadir di Cibinong. Bagaimana caranya? Apakah cukup dengan mengatakan bahwa Allah itu maha besar? Kita hanya sebesar debu, sebesar kuman? Lalu bagaimana dia bisa hadir di dalam pribadi saya kalau seperti itu? Bagaimana Allah dikatakan sangat dekat, bahkan seperti sendal dan kaki yang menempel, yang sangat berdekatan. Di dalam Tritunggal, Allah yang memang ada tiga, tetapi di dalam satu kesatuan kekekalan itu, kita bisa menjelaskan bagaimana Allah yang tidak bisa dipahami, bisa juga dipahami. Setidaknya dengan kita mengenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kita bisa menjelaskan, meskipun tidak 100%, ya, kita bisa menjelaskan seperti apa Allah. Dibanding kalau Allah tidak menyatakan pribadinya, tidak memperkenalkan pribadi di dalam Allah Tritunggal. Apa jadinya? Sobat Sarumpun, saya Yogi Narodo sekali lagi ingin mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya Natal kali ini kita semakin mengerti makna Natal begitu. Dan terlebih saya selalu berdoa untuk teman-teman yang saat ini mungkin merasakan pergumulan, masalah. Mari kita memiliki Allah yang begitu besar, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang mengenal, yang mengetahui setiap penderitaan kita, dan yang hadir di dalam pribadi kita. Mari terus berdoa, dan Natal kali ini saya yakin akan memberikan pengharapan untuk setiap kita yang sedang ada dalam masalah, dan juga semakin dikuatkan iman kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.